Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan cemerlang. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kepada Sang Maha Guru Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada acara Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Raya, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pada tanggal 9 November tahun 2022 di Balai Pemuda Surabaya, Kiai Muhammad Muhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Mursyid Thariqah Sidikiyah. Beliau dawuh, peristiwa Hari Pahlawan tanggal 10 November adalah bagian dari penampakan jati diri bangsa Indonesia, makanya saya ulangi. Kembalilah ke jati diri bangsa. Jangan terkecoh, karena akan ada seleksi alam. Kemudian Sang Mursyid mempertegas dan memperjelas lagi. Seleksi alam. Di api ada unsur keadilan, di air ada unsur keadilan, di udara ini ada unsur keadilan, di semua ini ada unsur keadilan. Kalau orang-orang tidak adil, melenceng dari keadilan. Seleksi alam. Kalau sudah seleksi alam, kemana akan pergi minta tolong, karena udara yang kita hirup ini ada unsur keadilan. Mengingat dan memahami dawuh Sang Mursyid saat di Malang, beliau berharap kepada murid dan warga Sidikiyah agar menjadi peneliti bukan menjadi untuk iyah. Yang hidupnya seperti buih, mudah hilang terhempas ombak, terombang-ambing gelombang lautan. Salah satu rahmat yang besar adalah pemahaman. Itulah sebabnya, kita sebagai murid dan warga Sidikiyah, dapat kiranya sama-sama belajar, untuk dapat memahami dan meneliti, makna dari dawuh-dawuh dari Sang Mursyid Thariqah Sidikiyah Indonesia Raya. Sabdo, Pandito Ratu, di angka 7, bab 5, 1, angka 7 di unsur api. Quran Surat An-Naml ayat 7, Allah berfirman, Idqala Musa, li ahlihi ini anastu naru, sa'atikum min habikobarin awatikum bishi habin kobasin la, alakum tastolun. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api, aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu agar kamu dapat berdiam, untuk menghangatkan badan dengan api. Api bersifat membakar atau semangat, dan sebagaimana dalam Sabdo Pandito Ratu diangkat 7 bab 4. Musa Muhammad Subhi Azalsani, yang mana beliau adalah pejuang, yang membangkitkan semangat cinta tanah air Indonesia Raya. Difitnah, dizolimi, dan dihakimi, tidak diadili sesuai keadilan yang benar. Maka karena di api ada unsur keadilan, maka terjadilah seleksi alam kebakaran yang sengaja atau tidak pasti itu terjadi. Dipertegas oleh Allah dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 7. Allah berfirman, Alati tatoilu alal afidah, artinya, yang sampai membakar sampai ke hati. Selanjutnya, kita lihat latar muka dan belakangnya, di Surat Al-Humazah ayat 6 dan 8, di dalam ayat 6 Allah berfirman, Narulohil Mukodah, artinya, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Dan di ayat 8 Allah berfirman, Innaha alaihimmu sodah, artinya sungguh api itu ditutup rapat, atas diri mereka. Jika dibaca dari awal, mulai ayat 1 Quran Surat Al-Humazah, Allah berfirman, Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dari Quran Surat Al-Humazah tersebut, sifat pengumpat, pencela, pemfitnah dan tomak, yang senang mengumpulkan harta, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, awal fitnah kepada Mas Beci dari Jin Tomang dan gerombolan fitnah pengkhianat Sidikiyah. Bersamaan dengan itu, mereka menggelapkan, membuat 61 sertifikat palsu, tanah milik pesantren Sidikiyah. Sifat inilah yang mengandung unsur api,
hingga membakar diri mereka sendiri. Jadi karena tidak adanya keadilan api Musa Muhammad Subki Azal Sani pejuang cinta tanah air Indonesia Raya, terjadilah seleksi alam yang membakar. 2. Angka 7 di unsur air. Allah berfirman di dalam Quran Surat Hud ayat 7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardo, fi sittati ayamin, wa ka'anna arsisuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wala in kulta inakum mab'usuna mim ba'dil mauti layakul lana lazina kafaru in hada ila sihru mubin. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya, di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, jika engkau berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya Allah berfirman dalam Quran Surat nomor 7 yakni Surat Al-A'raf ayat 160. Wakoto, nahu musnatai asrota asbatun umama, wa aukaina'a ila Musa idistaskohu kaumu anitrib bi, asyokal hajaro, fan bajasat min husnata asirota, aina'a, kot alimakulun unasin nasrobahum, kulu min toyibati marozaknakum, wa madolamu na walakin kanu anfusahum yatlimun. Artinya, dan mereka kami bagi menjadi 12 suku, yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, dan kami naungan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang menganiaya dirinya sendiri. Dari Quran Surat Hud ayat 7 dan Quran Surat nomor 7, Al-A'raf ayat 160. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Makna tersirat, sesuai jumlah anak sang mursyid keseluruhan 6 orang. Kemudian, arsinya, di atas air. Maknanya, tempat tertinggi Allah ada di atas air, Allah Maha Adil. Di air ada unsur keadilan. Selanjutnya, agar dia menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Allah menguji dari anak beliau yang samikna wa atona, patuh dan taat kepada sang mursyid. Sampai saat ini yang patuh dan taat hanya Musa Muhammad Subki Azal Sani. Quran Surat nomor 7 Al-A'raf ayat 160 tersebut. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Makna tersurut, 12 mata air adalah jumlah lafal la ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah pancaran mata air. Allah Maha Adil. Jika tidak ada keadilan maka sudah bertentangan dengan pancaran mata air la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran Surat Jin ayat 16, yang mana tercantum dalam lambang Thariqah Sidikiyah. Wa alawis takomu ala thariqati la askoinohum ma'an godako. Artinya seandainya mereka tetap berjalan tegak lurus di atas jalan Thariqah Sidikiyah, itu niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak rezeki yang cukup. Mari lihat ayat latar muka dan belakangnya di dalam Quran Surat Jin ayat 15 dan 17. Dalam ayat 15 Allah berfirman, adapun para penyimpang dari kebenaran, menjadi bahan bakar neraka jahanam. Dan di ayat 17, Allah berfirman, dengan cara itu kami hendak menguji mereka, siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Apabila kita tetap istiqomah, tegak lurus di jalan Thariqah Sidikiyah, jalan kebenaran, kita diberkahi Allah Ta'ala air yang banyak, air yang segar. Dan yang menyimpang dari jalan kebenaran maka akan dibakar. Terjadilah seleksi alam. 3. Angka 7 di unsur bumi atau tanah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fat ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ardi, wa kanallahu azizan hakimaa. Artinya, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajadah ayat 7. Alazi ahsana kula syail in halakohu wa bada'a khalqal insani mintin. Artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Dari kedua ayat tersebut, semua yang ada di langit dan di bumi adalah tentara Allah, dan Allah lah Maha Pencipta manusia dari tanah dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya Allah berfirman dalam Quran nomor 7 surat Al-A'raf di ayat 58. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu bi'idni robbihi, waladi khobusa la yahruju ila nakidan, kadalika nusoriful ayati liqaumit sikurun. Artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi dari manusia yang baik dengan izin Allah akan mempunyai amal yang baik. Dan jika sifat manusia buruk, maka akan menimbulkan sifat tercela, tomak, takabur, kufur nikmat. Allah mengulang-ulang ayat tersebut, supaya kita manusia paham akan nikmat Allah Ta'ala yang tak terhingga, agar menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam unsur tanah ada keadilan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan hadits Sahih Bukhari 2274. Rasul bersabda, barang siapa yang mengambil suatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti, dia akan dibenamkan, dihimpit sampai 7 lapis bumi. Di pesantren Majma'ul Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Indonesia Raya, telah kita ketahui bersama, sebanyak 61 sertifikat tanah milik pesantren Sidikiyah, digelapkan nama pemilik aslinya, dengan membuat sertifikat palsu dengan mengganti nama, dipalsukan oleh gerombolan jin tomang. Karena manusia diciptakan dari tanah, dan tanah adalah tentara Allah. Allah Maha Adil, dan sesuai hadis Rasul, jika mengambil tanah yang bukan haknya, dihimpit 7 lapis bumi. Disinilah unsur keadilan di tanah. Jika tidak adil pada tanah, tentara-tentara tanah bumi tidak terima. Terjadilah seleksi alam. 4. Angka 7 di unsur angin atau udara. Allah berfirman dalam Quran surat nomor 7 Al-A'raf ayat 57. Wa huwallazi yursilu riyaka busron baina yaday rahmatihi, hatta ida akolat sahaban sikolan suknahu li baladin mayitin fa anzalna bihil ma'afa agroina bihi min kuli samarot, kadalika nukrijul mauta la alakuk tazakarun. Artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat nomor 77, yakni surat Al-Mursalat ayat 1 dan 2. Wal mursalati urfa, wal asifati asfa'a. Artinya demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat yang terbang dengan kencangnya. Sebagian ulama mengatakan, Al-Mursalat itu dengan angin yang bertiup terus-menerus ke segala arah, atas perintah Tuhan, untuk menyebarkan rahmat dan nikmat ke dunia ini. Selanjutnya, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 1, Allah berfirman, Wat dariyati darwan. Artinya, demi angin yang menebarkan debu. Dilanjutkan ayat 41 dan 42. Wa fi adin it arsalna alaihi murrihal akim. Mata daru min syai'in atat alaihi ilaja, alatukaromim. Artinya begitu pula kami meninggalkan pada Ad, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kami mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak meninggalkan apapun pada semua yang dilandanya, kecuali menjadikannya bagai tulang yang hancur. Dari ayat-ayat tersebut, angin merupakan makhluk dan tentara Allah Ta'ala, yang membawa kabar gembira dan peringatan bagi orang yang beriman dan paham. Allah Maha Adil. Apabila keadilan tidak ditegakkan dengan benar, maka unsur angin pun tidak terima, tentara angin siap menerjang. Terjadilah seleksi alam. Tentang udara yang kita hirup untuk bernafas di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, Faman yurid dilahu an yahdiyahu yasro sotrohu lil Islam, waman yurid an yudilahu yaj'al sotrohu doyikon harojan ka'anama yaso, adufis sama, hadalika yaj'alulohurisa aladina layuk minun. Artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian, Allah memperjelas dan mempertegas keadilan setiap udara yang kita hirup untuk bernafas dalam Quran surat Qaf ayat 16 dan 17.
Ayat 16. Walaqad tolaknal insana wa nalamu ma tuwaswisu bihi nafsu, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian di ayat 17, Allah berfirman, Itya talaqal mutalakiyani anil yamini wa anisimali qaidun. Artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan yang lain di sebelah kiri. Dari ayat-ayat tersebut, Allah menciptakan makhluk udara untuk dihirup setiap manusia. Allah melampangkan dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Setiap makhluk udara yang kita hirup mengandung daya Allah Ta'ala. Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Setiap manusia dijaga dua malaikat pencatat amal perbuatan. Disitulah tersimpan keadilan. Allah Maha Adil dan Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, nyatakan dan sembunyikan. Karena makna dari keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika digunakan tidak sesuai dengan fitrah atau fungsi udara yang baik, untuk fitnah, hasud, kejahatan dan tidak menegakkan keadilan dengan benar, maka tentara makhluk udara tidak terima, terjadilah seleksi alam. 5. Angka 7 Seleksi alam gempa bumi. Sebagaimana pembahasan, Sabdo Pandito Ratu di angka 7 bab 4. Musa Muhammad Subhi Azalsani yang sejak lahir sudah di angka 7 yakni lahir tanggal 7 Syakban. Yang mana beliau saat ini difitnah, didolimi dan tidak ditegakkan keadilan kepadanya. Inilah awal seleksi alam. Unsur api, unsur air, unsur tanah dan unsur udara, semesta murka. Mari kita tarik di Quran nomor 7 sesuai tanggal kelahiran Mas Beki yakni Al-Aruf yang artinya tempat tertinggi. Di dalam surat Al-A'raf ayat 78 dan 91. Ayatullah langsung 2 disebutkan. Allah berfirman, Wa ato, dathumu ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Artinya, karena itu, mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Wahai para penegak hukum, jadilah manusia yang adil sesuai fitrah manusia karena Allah Maha Adil. 6. Angka 7 diseleksi alam gunung. Di dalam Quran surat nomor 77, yakni surat Al-Mursalat ayat 10. Allah berfirman, Wa izal jibalu nusifat. Artinya, apabila gunung-gunung telah dihancurkan jadi debu. Dan Allah berfirman dalam surat An-Naba, ayat 7. Wal jibala autada. Artinya, dan bukankah kami pancangkan gunung-gunung sebagai pasak, supaya bumi tidak tergoncang sehingga manusia dapat hidup tenang di atasnya. Maknanya, bahwasanya, gunung yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai pasak bumi, agar manusia hidup tenang. Akan tetapi dirusak oleh manusia sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Apabila gunung-gunung dihancurkan, karena tidak adanya keadilan, tidak ditegakkannya keadilan, kepada Musa Muhammad Subhi Azalsani. Saatnya, tegakkan keadilan dan taubat nasional. 7. Angka 7 diseleksi alam nasab. Dalam Quran surat Yusuf ayat 7. Allah berfirman, Laqad kana fi Yusuf fa wa aywatihi tulis a'iliin. Artinya sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Masih ingatkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Dikisahkan saudara-saudara tirinya iri kepada Nabi Yusuf. Kemudian dibuang dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara dirinya. Selanjutnya difitnah. Fitnahnya melecehkan dan menodai Zulaika istri raja. Padahal sebaliknya istri raja yang menggoda. Ini lebih sadis, karena fitnahnya langsung istri raja. Kalau sekarang mungkin istri presiden. Dimasukkan penjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Pelajaran 7 hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Dimasukkan ke dalam sumur, dengan niat dibunuh oleh saudara tirinya. 2. Dianugerahi Allah Ta'ala paras tampan rupawan, sehingga banyak godaan tetapi Nabi Yusuf bisa menjaga hawa nafsunya. 3. Tidak sombong, meskipun dalam riwayat garis keturunan seorang nabi, yakni Nabi Yakub. 4. Difitnah melakukan pelecehan, padahal sebaliknya, Zulaikha istri rajalah yang menggoda, hingga robek pakaian Nabi Yusuf bagian belakang pakaiannya. 5. Dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya. 6. Memiliki ilmu tafsir, metafakta yang tinggi, sesuai ayat Quran surat Yusuf ayat 43. Ketika sang raja bermimpi, melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus,
serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya kering. 7. Diangkat menjadi wakil raja, menjadi menteri kerajaan dan diberi amanah mengatur perekonomian negara. Garis takdir Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam semesta. Semoga kita semua dapat mencerap nilai berlian hikmah, pelajaran-pelajaran dan paham akan petunjuk, dawuh-dawuh dari Sang Mursyid. Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqah Sidikiyah. Semoga kita sebagai murid dan warga Sidikiyah, tetap istiqomah, tetap tegak lurus dalam ajaran Thariqah Sidikiyah Indonesia Raya. Salam cinta dalam kemenangan yang nyata. Sambut Fajar Sidik kejayaan Indonesia Raya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamu ala manitaba al-huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.